Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik, calon pendidik yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali materi tentang bagaimana cara melakukan penelitian tindakan kelas, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada materi monitoring dalam penelitian tindakan. Buku yang kita gunakan masih sama, yaitu Panduan Penelitian Tindakan Kelas. Ya, langkah monitoring ada dalam komponen observasi. Ya. Jika kita menggunakan misalnya desain penelitiannya punya Chemis dan McTaggart, itu kan ada plan, kemudian act and observe, lalu reflect. Nah, monitoring itu ada pada observe. Nah, dalam monitoring, perubahan setiap saat setelah tindakan harus dicatat dengan menggunakan instrumen yang telah dirancang, misalnya lembar observasi, wawancara, atau hasil dokumen, misalnya portofolio atau catatan-catatan pribadi siswa. Nah, nanti dengan monitoring ini dapat diketahui perubahan yang disebabkan oleh suatu tindakan. Objek monitoring itu sendiri merupakan sesuatu yang ingin diketahui, misalnya minat, motivasi, interaksi di kelas, kemudian peningkatan partisipasi siswa, kemampuan berbicara, ya, dan sebagainya. Dalam PTK ini yang perlu kita catat baik-baik, monitoring kadang-kadang dikacaukan dengan evaluasi proses belajar mengajar. Sebenarnya penelitian tindakan kelas yang menjadi fokus adalah proses, bukan hasil. Istilah monitoring ini sendiri mengganti istilah pengumpulan data. Saya ulangi, dalam penelitian tindakan kelas biasanya monitoring dikacaukan dengan evaluasi proses belajar mengajar. Enggak begitu. Kenapa? Karena PTK itu fokusnya pada proses pembelajaran, ya, bukan pada hasil belajar. Nah, kemudian tadi disampaikan kalau yang dimonitor adalah proses pembelajaran. Nah, sementara dampak atau efek yang dimonitor dalam PTK lebih ke aspek proses atau kondisi siswa dalam belajar, dan sangat sedikit yang berkenaan dengan achievement atau capaian akhir belajar. Sebagai contoh, ini dia motivasi, ya, motivasi siswa dalam belajar, motivasi menyelesaikan tugas, partisipasi, minat, dan seterusnya. Sementara di dalam PTK tidak dikenal yang namanya pretest dan posttest. Kenapa? Karena dalam istilah pretest dan posttest itu sendiri dipakai dalam penelitian eksperimen untuk melihat treatment atau perlakuan. Ya. Oke, kemudian terus tahu peningkatannya seperti apa? Ya, namanya bukan pretest dan posttest, ya, tapi survei awal, ya, semacam itu. Survei awal, lalu kemudian berdasarkan diskusi kolaboratif nanti diputuskan akan diselesaikan dengan apa.
dan kita target ya. Nah, target yang misalnya baseline atau hasil survei awal itu sekian, maka kemudian setelah siklus 1 naik, nah itu berarti ada peningkatan. Nah, tinggal nanti targetnya berapa. Oke, kemudian pelaku monitoring ya. Pelaku monitoring dalam PTK di mana guru juga sebagai peneliti adalah guru sendiri sebagai partisipan observer ya. Itu kalau guru sebagai peneliti ya. Memang sukar ya untuk mengukur sudah meneliti observasi diri sendiri, maka sangat baik kalau kemudian ada kolaborasi dengan orang lain ya. Orang lain yang kemudian mengobservasi orang yang melakukan act ya, orang yang melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga, teknik monitoring atau pengumpulan data bisa macam-macam ya. Yang pertama wawancara, teknik wawancara, kemudian teknik observasi, teknik angket ya, menggunakan misalnya angket menggunakan skala Likert ya, atau skala perbedaan semantik ya, seperti itu. Ya, skalanya macam-macam ya, skala macam-macam, ada skala Likert, skala perbedaan semantik, Surstone, kemudian Chapin ya. Nah, itu anda bisa berdalam sendiri ya. Saya sampaikan secara umum itu monitoring menggunakan cara-cara seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah analisis data. Nah, analisis data ini karena PTK itu bukan penelitian kuantitatif, maka dia tidak membutuhkan satu analisis data statistik yang rumit ya. Cukup Anda sampaikan dalam bentuk deskriptif, statistik deskriptif ya. Dalam bentuk misalnya tabel ya, kemudian diagram batang ya. Kemudian tabel itu nanti ada satu bisa menunjukkan ini siklus 1, siklus 2 seperti itu. Nah, diagram batangnya juga menunjukkan kenaikan ya. Nah, cukup seperti itu. Nah, untuk menganalisis data secara kualitatif Anda bisa menggunakan model analisis milik Miles and Huberman ya, yang namanya interaktif ya, model interaktif Miles and Huberman. Nah, di sana Anda bisa temukan ya, Anda googling Miles and Huberman ya, model interaktif dalam menganalisis data kualitatif. Itu cenderung pada satu pemaknaan yang muncul dalam diri siswa ya. Misalnya siswa terlihat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya, maka kemudian itu menjadi data, kemudian kita wawancara. Nah, hasil wawancara itu bisa kita analisis secara kualitatif. Nah, sementara tadi disampaikan menggunakan statistik deskriptif itu misalnya degree of achievement-nya, ketika misalnya Anda ingin mengukur keaktifan ya, itu kan
pengamatan itu bisa diangkakan, ya, bisa diangkakan. Kemudian Anda membuat target, ya, ketercapaiannya seberapa tinggi gitu. Ya, jadi seperti itu ya sederhananya. Bagaimana kita melakukan PTK, tidak rumit ya sebetulnya PTK itu, karena sebetulnya guru juga sudah melakukan PTK setiap hari karena mereka bertemu dengan masalah lalu dicari jalan keluarnya, cuma belum ditulis saja, ya, belum ditulis. Oke, seperti itu secara ringkas bagaimana kita melakukan PTK. Nah, beberapa hal yang ingin ditanyakan Anda bisa chat di kolom komen, ya, bisa di sana ya, nanti semoga saya bisa bantu menjawab. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan untuk belajar bersama dengan saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan menjadi jariah bagi saya dengan ilmu ini. Mohon maaf jika ada keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.